Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini kita masih akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah tentang unsur-unsur intrinsik karya sastra. Apa itu unsur intrinsik karya sastra? Unsur intrinsik karya sastra adalah unsur-unsur dalam karya sastra. Dengan kata lain, unsur intrinsik adalah pondasi dasar sebuah karya sastra itu ada. Dalam karya sastra, baik prosa, puisi, ataupun drama pasti mempunyai unsur intrinsik. Apa saja unsur-unsur intrinsik itu? Dalam kesempatan ini, kita akan membahas unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen atau cerita pendek ataupun novel. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku cerita. Ada tokoh utama, tokoh pembantu, maupun tokoh figuran. Yang ketiga adalah watak atau karakter pelaku cerita. Ada 3 macam watak. Yang pertama, watak protagonis, yakni watak tokoh yang baik. Yang kedua, watak antagonis, yakni watak tokoh yang jahat atau buruk. Yang ketiga, watak tritagonis, watak tokoh yang biasanya menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita. Ada 3 macam alur. Yang pertama, alur maju. Jadi, jalan cerita itu berjalan dari awal, kemudian proses terjadinya konflik, kemudian puncak konflik, sampai akhir konflik tersebut. Alur yang kedua adalah alur mundur. Jalan cerita dimulai dari adanya konflik, kemudian menengok ke belakang bagaimana awal mula konflik itu timbul. Alur yang ketiga adalah alur campuran. Jadi ini adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang kelima adalah latar atau setting. Latar ini biasanya ada latar waktu, latar tempat, latar suasana, maupun latar sosial. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang atau point of view. Jadi bagaimana seorang penulis itu menyampaikan ceritanya. Biasanya ada sudut pandang orang pertama. Jika penulis menyampaikan ceritanya dengan aku sebagai tokoh utama. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang kedua. Jadi, jika penulis menyampaikan jalan cerita dengan kamu, Anda, atau kau sebagai tokohnya. Kemudian yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga. Jika penulis menyampaikan ceritanya dengan dia sebagai tokohnya. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat atau pesan. Jadi, pesan apa yang akan disampaikan penulis dalam cerita yang ditulisnya.
Demikian unsur-unsur intrinsik yang kita pelajari pada kesempatan ini, unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita pendek ataupun novel. Cukup sekian dari Bu Harum, berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.